Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, tetap di channel saya, Munti Duta. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Kalian tahu kan, hukum Newton ini ditemukan oleh ahli fisika bernama Potret Sir Isaac Newton. Ia menuliskan teorinya ini dalam sebuah karya dalam bentuk buku yang berjudul Philosophia Naturalis Principia Mathematica, yang berarti dalam bahasa Latin adalah prinsip matematika dari filsafat alam, yang diterbitkan pada 5 Juli 1687. Terdapat 3 jenis hukum Newton yang memiliki rumus serta konsep yang berbeda. Agar tidak penasaran, kita langsung saja membahasnya satu persatu. Hukum 1 Newton. Coba pikirkan, mengapa saat kamu berada di dalam sebuah mobil yang sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, badan kamu akan terdorong ke depan. Kemudian, mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu mengenakan sabuk pengaman? Nah, sebelum mempelajari hukum 1 Newton, kalian amati aktivitas berikut ini. Percobaan sifat kelembaman suatu benda. Siapkan gelas, kemudian 1 lembar kertas HVS. Letakkan selembar kertas di atas meja, kemudian letakkan gelas di atas kertas tersebut, seperti ini. Tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Amati apa yang terjadi. Kita tarik. Ternyata gelas tersebut ikut searah dengan arah tarik kertas. Kemudian yang kedua, masih tetap kita letakkan kertas di atas meja, kemudian kita letakkan gelas di atas kertas. Setelah itu tarik kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Kita tarik kertasnya dengan cepat. Nah, pada percobaan sifat kelembaman suatu benda tadi, kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diamnya atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Contoh lain yang menunjukkan inersia benda adalah saat berada di dalam bus yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba bus direm, badan kita akan terdorong ke depan. Hal ini karena kecenderungan benda adalah mempertahankan kedudukannya atau disebut inersia. Itulah mengapa saat berkendara kita diwajibkan menggunakan sabuk pengaman. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini mengkaji tentang kecenderungan suatu benda mempertahankan keadaannya. Benda yang semula diam, dia akan tetap diam. Benda yang semula bergerak dengan kecepatan tetap, dia akan tetap bergerak. Kecenderungan ini disebut dengan inersia, sehingga hukum 1 Newton sering juga disebut dengan hukum inersia. Bunyi hukum 1 Newton adalah suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, hukum 1 Newton dapat kita tulis sigma F sama dengan 0.
atau resultan gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Berdasarkan hukum 1 Newton tersebut, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Benda tetap diam. Benda tidak mengalami perubahan posisi atau kedudukan. Yang kedua, benda bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, sehingga gerak benda termasuk jenis gerak lurus beraturan GL atau GLB. Yang mana kedua keadaan tersebut dapat terjadi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut atau resultan gaya sama dengan 0. Beberapa contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Seseorang yang berada di dalam mobil yang melaju akan terdorong ke depan saat mobil tiba-tiba direm dan terdorong ke belakang saat kecepatan mobil tiba-tiba bertambah dengan cepat. Kemudian, segala sesuatu yang bergerak lurus beraturan atau GLB memenuhi kondisi pada hukum 1 Newton. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, manakah troli yang mengalami percepatan paling besar jika didorong dengan gaya yang sama? 1, 2, 3. Ya, betul. Jika kita memberikan gaya yang sama pada ketiga troli, maka troli pertamalah yang akan mengalami percepatan paling besar. Sebaliknya, troli yang ketiga mengalami percepatan paling kecil karena percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda yang dikenai gaya. Makin besar gaya yang bekerja pada benda, makin besar pula percepatan yang dialami benda. Hal ini menunjukkan contoh hukum 2 Newton, di mana bunyi hukum 2 Newton adalah jika suatu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dinyatakan dengan A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A, dengan A adalah percepatan satuan meter per sekon kuadrat, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton. Contoh soal hukum 2 Newton. 1. Sebuah bola besi dengan massa 100 kg digelindingkan pada permukaan. Percepatan benda tersebut adalah 12 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gayanya. Kita tulis, diketahui massa sama dengan 100 kg, percepatan 12 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah besarnya gaya yang bekerja. Kita jawab, kita masukkan rumusnya, F sama dengan M kali A. M-nya 100 kg, A-nya 12 meter per sekon kuadrat, sehingga hasilnya adalah 1200 kg meter per sekon kuadrat atau 1200 Newton. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Pernahkah kalian meniup balon dan kemudian melepaskannya tanpa mengikat mulut balon tersebut? Pasti pernah kan? Ketika kalian meniup balon dan melepaskan balon tanpa mengikat mulutnya, balon tersebut akan melesat terbang. Pada saat balon melesat, udara di dalam balon keluar dan mendorong udara di luar balon. Akibatnya, dorongan udara dari dalam balon, udara di luar balon memberikan dorongan ke balon.
Dorongan yang diberikan udara di luar balon berlawanan dengan dorongan udara di dalam balon. Akibat dari dorongan udara di luar balon ini, balon dapat melesat terbang. Contoh ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa yang berdasar pada hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton. Jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Secara matematis dapat dituliskan dalam persamaan F aksi sama dengan minus F reaksi. Tanda minus merupakan arah gaya yang berlawanan. Dua gaya merupakan gaya aksi reaksi jika kedua gaya tersebut memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sama besar. Yang kedua, berlawanan arah. Dan yang ketiga, terjadi pada dua objek atau benda yang saling berinteraksi. Contoh penerapan hukum 3 Newton. 1. Pada saat roket diluncurkan, gas panas yang dipancarkan dari pembakaran dan pancaran ini menyebabkan timbulnya gaya reaksi pada roket, yaitu gaya yang mengangkat serta mempercepat roket meluncur. 2. Peluru mendorong senapan ke belakang, yang merupakan sebuah aksi, sehingga senapan mendorong peluru ke depan, yang merupakan reaksi. 3. Pada orang berenang, gaya aksi dari tangan ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama. Namun, arah gaya berlawanan, sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Demikian pembahasan tentang hukum Newton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.